Apakah kamu tahu, dulu rakyat berbicara dengan bisikan, tapi sekarang mereka bisa berbicara dengan lantang. Tapi apakah kita memang benar-benar bebas? Atau ini justru merupakan bentuk kendali dari kendali yang lainnya? Mari kita lihat dan bandingkan dua wajah demokrasi Indonesia, era Orde Baru dan juga era reformasi. Bersama saya Muhammad Kital Akbar dengan 3 digit NPM 162 akan melakukan perbandingan politik dengan metode pendekatan struktural fungsional. Dalam ini, saya menggunakan 3 kacamata utama. Pertama, saya melihat dari partisipasi politik. Kedua, saya akan melihat dari kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Yang ketiga, saya akan melihat dari supremasi hukum dan juga akuntabilitas. Poin yang pertama adalah partisipasi politik. Kita memahami bahwa demokrasi di era Soeharto selalu berjalan di atas garis yang telah ditentukan. Pemilu selalu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Akan tetapi, hasilnya akan selalu dapat ditebak. Golkar lah yang akan menjadi pemenang dengan angka di atas 70% suara. Dan 3 partai yang akan mendominasi dari proses pemilu itu sendiri. Golkar, P3, dan PDI. Ketiga partai ini tentunya bukanlah pilihan rakyat semata, akan tetapi merupakan bentuk rekayasa sosial, rekayasa politik yang dibangun dalam dinamika masyarakat. Pemilu dijalankan lebih sebagai ritus legitimasi kekuasaan daripada ajang kontestasi gagasan. Rakyat memang memilih, tetapi rakyat tidak pernah menentukan. Suara mereka pada akhirnya selalu diarahkan pada kepentingan politik. Kritik kepada pemerintah selalu dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, terhadap stabilitas nasional. Dalam sistem yang menekankan keseragaman, satu arah, mengorbankan banyak hal, termasuk nyawa. Partisipasi politik hanyalah formalitas yang menenangkan hati para penguasa. Sementara di era kontemporer, setelah Reformasi 1998, partisipasi politik meluap seperti air yang keluar dari bendungan. Rakyat bisa memilih partai manapun, bahkan bisa mendirikan partai manapun yang ia mau. Memilih langsung presiden, gubernur, bahkan bupati. Lebih jauhnya bisa menolak kebijakan lewat aksi demonstrasi dan media sosial. Demokrasi ini memberi ruang yang lebih luas kepada siapapun, kepada mereka, para akademisi, para mahasiswa, kepada mereka yang duduk di jalanan, kepada mereka yang kerap kali mendapatkan ketidakadilan. Sekarang menjadi ruang-ruang yang sangat bebas. Mereka bisa bersuara kapanpun. Namun, di tengah kebebasan itu, kualitas partisipasi politik menjadi tantangan baru. Politik uang, pragmatisme, elektoral, korupsi, nepotisme, politik money, dan juga fragmentasi dengan koalisi pemerintahan yang seharusnya mahasiswa menjadi poin oposisi sebagai penyeimbang antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan rakyat. Sekarang bisa terfragmentasi, buzzer, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk di mana rakyat memang aktif, tapi tidak selalu sadar akan nilai-nilai perjuangan. Di bawah rezim Orde Baru, kita juga memahami bahwa media massa pada kala itu menjadi lidah antara pemerintah dengan masyarakat. Informasi-informasi yang dikeluarkan oleh media selalu dikontrol oleh pemerintah. Surat kabar seperti Tempo, Detik, dan Editor dibredel karena memuat kritik terhadap penguasa. Wartawan selalu hidup dalam keadaan ketakutan, dan masyarakat selalu terbiasa mengatur kata-kata mereka sebelum berbicara, apalagi di depan publik, karena ancamannya adalah nyawa itu sendiri. Rezim mengontrol narasi yang menciptakan keseragaman opini dan menjadikan stabilitas nasional sebagai dalih pembungkaman. Seharusnya pers, media,
dan kebebasan berekspresi merupakan salah satu komponen dari demokrasi yang harus dijaga. Namun sayangnya, pada kala itu berbalik, sangat-sangat susah untuk bersuara, karena ancamannya adalah nyawa. Kita bersuara, kita dianggap sebagai musuh negara. Kita berbicara, kita dianggap sebagai orang yang akan menggulingkan pemerintahan mereka. Berbeda halnya dengan era setelah reformasi, situasi berubah. Media bebas tumbuh di mana-mana. Bahkan setiap jiwa diri kita sekarang bisa menjadi media, masing-masing menjadi jurnalis di atas tulisan media sosial. Platform media sosial sekarang menjadi salah satu alat digital yang menjadi bahan utama dalam kontrol publik. Tidak ada lagi izin yang terbit dari Departemen Penerangan. Namun, kebebasan yang melimpah itu tentu datang dengan resiko. Informasi yang tak terbatas akan melahirkan kebingungan, keambiguan, hoax, dan disinformasi yang menyebar luas kemana-mana. Ujaran kebencian justru menjadi wajah baru bagi demokrasi itu sendiri. Jika di masa Soeharto kebenaran dibatasi oleh negara, maka di masa kini kebenaran ditutupi oleh banyaknya suara. Yang kita menjadi bingung, manakah suara yang benar dari banyaknya suara itu. Poin yang ketiga adalah supremasi hukum dan akuntabilitas. Kita memahami bahwa pada masa Orde Baru, hukum seringkali berdiri di bawah bayang-bayang pemerintah. Aparat penegak hukum menjadi alat utama untuk melindungi para mereka yang melakukan tindak pidana. Hukum yang seharusnya memayungi setiap mereka yang tertindas agar mendapatkan keadilan, tetapi justru hukum menjadi payung bagi mereka yang membuat keonaran, yang membuat kerusakan. Contoh misalkan kasus korupsi. Korupsi itu bukan hal yang tidak pernah ada, tapi justru adalah hal yang selalu ada. Bukan karena tidak tahu, tetapi justru ditutup rapat oleh sistem yang menolak adanya transparansi. Bahkan kritik dianggap subversif dan keadilan tunduk pada perintah kekuasaan. Beda halnya dengan reformasi yang membuka jalan kebangkitan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk, lembaga yudikatif ditegakkan, diperkuat, dan media menjadi alat kontrol publik yang menjadi salah satu dasar atas keadilan yang pada akhirnya nanti bisa dipublikasikan. Banyak pejabat tinggi, bahkan menteri dan gubernur, akhirnya bisa diproses melalui jalur hukum yang hampir mustahil pada era Soeharto kala itu. Namun, 2 dekade kemudian, supremasi hukum kembali menghadapi ujian. KPK dilemahkan, korupsi tetap berulang, dan penegakan hukum sering kehilangan arah. Demokrasi memberikan ruang pengawasan, tapi tanpa moralitas politik, hukum kembali menjadi panggung kekuasaan yang baru. Jika pada era Soeharto, demokrasi dijadikan sebagai alat ketertiban, dan sekarang, di era kontemporer, demokrasi dijadikan sebagai alat kebebasan, maka keduanya mempunyai paradoksnya masing-masing. Satu terlalu teratur hingga membungkam, yang satu terlalu bebas hingga kehilangan arah. Namun, dari kedua hal tersebut, kita belajar bahwa demokrasi bukanlah titik, melainkan garis yang terus bergerak. Demokrasi sejatinya bukan tentang banyaknya partai, ramainya suara, atau kebebasan berbicara, kan tetapi tentang bagaimana rakyat, pemerintah, dan hukum saling mengontrol dalam keseimbangan yang sehat. Masa Orde Baru memberi pelajaran tentang pentingnya stabilitas, sementara reformasi mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kebebasan. Kini tantangannya adalah bagaimana menemukan titik demokrasi yang tidak represif, tetapi juga tidak anarkis. Demokrasi yang memberi ruang kritik, tetapi menjunjung tanggung jawab tinggi. Demokrasi yang bukan sekedar ritual 5 tahun sekali, tetapi budayanya yang hidup, kesadaran politik bangsa. Demokrasi tidak lahir sekali waktu. Ia tumbuh bersama kedewasaan masyarakat. Dan mungkin perjalanan panjang Indonesia menunjukkan satu hal pasti, bahwa kebebasan tanpa kesadaran hanyalah kebisingan, dan kekuasaan tanpa batas hanyalah penjara dalam wajah pembangunan demokrasi itu sendiri.